Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang peran NU, Nahdlatul Ulama, dalam sidang BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, merupakan badan yang dibentuk Pemerintah Angkatan Darat 16 Jepang di Jakarta pada masa Perang Dunia II. Badan yang dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai, ini didirikan pada tanggal 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang ini diketuai Rajiman Wediodiningrat serta Wakil Ketua Hibangase Yoshio, berkebangsaan Jepang, dan Raden Panji Suroso. Tokoh NU yang menjadi anggota BPUPKI adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Kiai Haji Maskur. Rapat atau sidang BPUPKI pertama dilakukan di Gedung Cuosangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Rapat dimulai pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dengan pembahasan tentang dasar negara. Pada rapat pertama ini ada 3 orang yang menyampaikan pidato, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin pada pidato tanggal 29 Mei tahun 1945 mengusulkan 5 asas, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo pada pidato tanggal 31 Mei tahun 1945 mengusulkan 5 asas, yakni persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, musyawarah. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno juga mengusulkan 5 asas yang disebut Pancasila, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidato tersebut Soekarno juga menyatakan, sila-sila tersebut bisa diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan, trisila tersebut juga bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Dalam sidang pertama ini belum bisa disepakati perumusan dasar negara, terutama menyangkut apakah akan berdasar agama Islam atau tidak, sehingga dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang, dikenal dengan sebutan Panitia 9, untuk merumuskan dasar negara. Anggota Panitia 9 adalah Soekarno Ketua, Muhammad Hatta, Wakil Ketua Ahmad Subarjo, anggota Muhammad Yamin, anggota Kiai Haji Wahid Hasyim, anggota Abdul Kahar Muzakir, anggota Abikusno Cokrosuyoso, anggota Haji Agus Salim, anggota Alex Andreas Maramis, anggota. Pada tanggal 22 Juni Panitia 9 akhirnya menyepakati rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini berisi rumusan sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rapat kedua BPUPKI berlangsung 10–17 Juli tahun 1945 dengan tema bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abikusno Tjokrosuyoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Muhammad Hatta. Hasil kerja panitia-panitia tersebut disampaikan pada rapat pleno BPUPKI tanggal 13 dan tanggal 14 Juli tahun 1945. Rapat ini juga menentukan bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai terdiri dari perwakilan berbagai suku dan etnis. Anggota PPKI didominasi kalangan tua dengan Ketua Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Sementara itu Kiai Haji Wahid Hasyim duduk sebagai anggota mewakili NU. Dalam perjalanannya, para anggota PPKI menyepakati sejumlah hal yang sebelumnya menjadi perdebatan panjang. Pada akhirnya, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang sudah disusun sebelumnya dengan menyepakati untuk melakukan perubahan sebagai berikut. 1. Kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat, kalimat ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6 ayat 1, yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti Presiden adalah orang Indonesia asli. Peran Kiai Haji Wahid Hasyim dalam sidang ini adalah menjembatani antara kelompok Islam yang bersikeras mempertahankan 7 kata tersebut dan kalangan nasionalis yang meminta 7 kata itu untuk dihapuskan. Pada akhirnya, Wakil NU menyetujui keputusan tersebut dan hingga kini menjadi landasan NU dalam berbangsa dan bernegara. Demikian sejarah peran NU dalam sidang BPUPKI. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.